Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, oke sebelumnya di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari susunan makalah yang akan kami presentasikan dengan judul Understanding the Global Business. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Istia Putri Irawan yang dengan akhir NPM-nya 013, dan selanjutnya ada Argia Helvis dengan akhir NPM 091, dan selanjutnya ada Frian Fahmi Fahrez dengan NPM akhir 099, dan selanjutnya ada Faris Hadafi Mukharom dengan NPM akhir ada 108. Selanjutnya ada Nabila Aprilia Zahra dengan NPM akhir 176. Dan selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Lutfi Rifa Zarjanto dengan NPM akhir 208. Dan selanjutnya ada Febrian Abdul Rahman Zagi dengan NPM 248. Dan yang terakhir ada Fatia Ramdhani Soleha dengan NPM 286. Oke, next. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu untuk pendahuluannya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas pendahuluan, yaitu dalam era globalisasi ini, bisnis telah menjadi sangat kompleks dan dinamis. Nah, di sini tuh perusahaan tuh harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang begitu cepat karena perkembangan zaman, dan itu bertujuan untuk perusahaan tuh harus memiliki pemahaman yang baik dalam hal konteks dengan lingkungan bisnis global, dan juga harus memahami fungsi-fungsi bisnis yang terkait pada perkembangan zamannya di era globalisasi ini. Nah, dalam pemahaman ini tuh meliputi analisis lingkungan bisnis global, dan itu tuh termasuk faktor-faktor seperti kebijakan ekonominya seperti apa, politiknya seperti apa, dan sosial itu yang mempengaruhi si bisnis pada era globalisasi. Nah, selain itu juga perusahaan juga harus mampu memahami fungsi bisnis yang terkait. Yang tadi sudah saya sebutkan fungsi-fungsinya itu seperti apa. Jadi seperti fungsi produksi, distribusi, dan juga pemasaran, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan bisnis global gitu. Jadi perusahaan tuh harus mampu grow up, harus mampu bersaing dengan cara apa ya? Dengan cara ini, dengan cara memahami fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Entah itu produksi harus seperti apa di era globalisasi, distribusinya seperti apa, pemasaran pun seperti apa, dan juga emang dalam lingkungan bisnisnya. Nah, eh, saya mengambil garis besarnya. Untuk detailnya akan teman saya lanjuti. Selanjutnya merupakan faktor-faktor terjadinya bisnis global atau adanya bisnis global. Yang pertama, keterbatasan produksi maupun sumber daya suatu negara. Beberapa negara mungkin memiliki lebih banyak sumber daya alam tertentu daripada yang lainnya, atau mungkin memiliki keunggulan komparatif dalam produksi suatu barang atau layanan tertentu. Bisnis global memanfaatkan keterbatasan ini dengan memperdagangkan barang dan jasa di pasar global, di mana negara-negara dapat saling mengisi kebutuhan satu sama lainnya. Kedua, keterbatasan teknologi yang dimiliki suatu negara. Bisnis global memungkinkan perusahaan untuk mengakses teknologi terbaru dari berbagai negara, baik dengan bermitra dengan perusahaan teknologi global atau dengan mengakuisisi teknologi tersebut. Ketiga, pertimbangan efisiensi dalam memproduksi suatu barang.
Perusahaan dapat memilih untuk memproduksi barang di negara yang memiliki biaya produksi yang lebih rendah ataupun lebih efisien, seperti biaya tenaga kerja yang lebih rendah atau peraturan lingkungan yang lebih santai. Hal ini membantu perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas mereka, maaf, untuk meningkatkan profitabilitas dan menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar global. Dan yang terakhir adalah cita-cita go internasional bagi sebuah perusahaan. Cita-cita untuk beroperasi secara global merupakan salah satu motivasi utama bagi perusahaan, seperti ekspansi pasar, diversifikasi risiko, akses sumber daya, dan meningkatkan reputasi global perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu teori-teori dalam bisnis global. Jadi ada dua teori yang akan saya jelaskan, yaitu teori keunggulan komparatif dan juga teori keunggulan absolut. Nah, yang pertama, teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Keunggulan komparatif akan membantu perusahaan untuk meningkatkan daya jual produknya dengan menentukan harga yang lebih rendah dibandingkan kompetitor. Sebab daya beli masyarakat akan cenderung naik saat mengetahui produk dengan kualitas bagus tetapi memiliki harga yang relatif murah. Nah, pencetus teori keunggulan komparatif adalah David Ricardo, yaitu seorang ekonom dari Inggris yang pertama kali memunculkan comparative advantage lewat buku Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Ricardo berpendapat bahwa negara sebaiknya berfokus pada produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah daripada negara lain. Dalam teori ini, biaya peluang menjadi pertimbangan utama dalam keputusan produksi, bukan biaya per unit secara absolut. Di samping itu, keunggulan komparatif juga memungkinkan negara untuk menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dengan berfokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, negara dapat meningkatkan efisiensi, margin keuntungan, dan memperoleh hasil material yang tinggi. Untuk memahami lebih lanjut lagi, ada contoh yang menggambarkan bahwa bagaimana keunggulan komparatif dapat diterapkan dalam perdagangan internasional. Bisa kita asumsikan misalkan terdapat dua negara, contohnya yaitu Indonesia dan Cina, yang menggunakan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan dua jenis barang, contohnya kemeja dan sendal. Bisa diasumsikan upah di Indonesia dan Cina bernilai yang sama. Lalu jumlah produksi kemeja serta sandal per jam untuk kedua negaranya adalah untuk kemeja di Indonesia bisa produksi 100 piece dan di Cina produksi kemeja 80 piece. Lalu di Indonesia produksi sendal bisa memproduksi 120 piece dan di Cina bisa memproduksi sendal sebanyak 70 piece. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi kemeja dan sendal karena mampu menghasilkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan Cina. Namun ketika menggunakan konsep keunggulan komparatif, perdagangan antara kedua negara tetap menguntungkan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Dalam hal ini, biaya peluang dapat digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif. Misalnya, harga relatif satu unit kemeja dalam hal sandal di Indonesia adalah 1,2, berarti 120 per 100. Sedangkan di Cina adalah 0,87, yaitu berarti 70 per 80. Hal ini menunjukkan bahwa biaya peluang untuk memproduksi satu unit kemeja di Indonesia setara dengan 1,2 unit sendal. Sedangkan di Cina setara dengan 0,87 unit sendal. Dengan menggunakan konsep keunggulan komparatif, Indonesia sebaiknya membeli kemeja dari Cina karena memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam produksinya. Sebaiknya Cina
sebaiknya membeli sendal dari Indonesia karena memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam produksinya. Dengan melakukan perdagangan ini, kedua negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dan mencapai efisiensi yang lebih baik dalam produksi. Selanjutnya ada teori keunggulan mutlak. Jadi teori keunggulan mutlak ini dikemukakan oleh Adam Smith, seorang ekonom terkemuka dari Skotlandia pada abad ke-18. Teori keunggulan mutlak menyatakan bahwa suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain. Nah, pada teori keunggulan mutlak, faktor penting yang ditekankan adalah efisiensi dalam produksi. Jika suatu negara mampu memproduksi suatu barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah, maka negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Nah, sebagai contoh, Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam produksi mobil bermerek seperti contohnya Honda, Suzuki, Toyota, dan lain sebagainya. Karena Jepang kan terkenal dengan produsen-produsen otomotif. Nah, karena negara lain tidak mampu menghasilkannya, maka keunggulan mutlak ini dapat menjadi dasar untuk Jepang terlibat dalam perdagangan internasional. Untuk memahami konsep teori keunggulan mutlak, kita bisa jabarkan contohnya, misalnya Indonesia dan Thailand memproduksi sepatu dan jaket. Misalkan Indonesia bisa memproduksi sepatu 5 piece, dan Thailand bisa memproduksi 1 piece, dan juga jaket. Thailand bisa memproduksi 3, Indonesia bisa memproduksi 2 piece. Berdasarkan data yang tadi saya sebutkan, Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi, maksudnya tadi yang jaket itu Indonesia 3 piece membuat jaket, dan Thailand bisa memproduksi 2 piece. Nah, dari data yang tadi bisa kita lihat Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kedua produk melalui output per jam yang lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand. Berdasarkan teori Adam Smith, Indonesia dapat mengekspor sepatu dan jaket ke Thailand karena memiliki keunggulan absolut dalam kedua produk tersebut. Selanjutnya, perdagangan akan terjadi jika menguntungkan bagi kedua negara. Namun, jika Thailand belum mampu bersaing dengan Indonesia dan tidak memiliki keuntungan komparatif, mereka mungkin hanya dapat mengimpor barang tanpa menghasilkan pendapatan dari ekspor. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif? Nah, jadi perbedaannya itu ada, yang pertama ada dari latar belakang. Hal yang pertama yang membedakan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif adalah dari sisi latar belakang. Keunggulan mutlak didasarkan pada fakta bahwa suatu negara dapat menghasilkan lebih banyak barang atau jasa menggunakan input yang sama dengan negara lain. Sementara itu, keunggulan komparatif muncul karena suatu negara dapat menghasilkan barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Nah, yang kedua, dari tujuannya pun berbeda. Faktor yang membedakan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatifnya itu adalah tujuannya. Keunggulan mutlak bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak barang atau jasa secara absolut. Sedangkan keunggulan komparatif bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi produksi dengan mengalokasikan sumber daya yang langka secara optimal. Lalu dari biaya produksinya pun berbeda. Pembeda antara keunggulan mutlak dengan keunggulan komparatif, salah satunya juga ada dari biaya produksinya. Keunggulan mutlak didasarkan pada biaya produksi per unit yang lebih rendah, sedangkan keunggulan komparatif
didasarkan pada biaya peluang yang lebih rendah. Dan materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya hambatan bisnis global. Hambatan bisnis global ada 4. Yang pertama sosial kultural, yang kedua ekonomi dan finansial, yang ketiga kekuatan hukum dan regulasi, yang keempat kekuatan fisik dan lingkungan. Nah, yang pertama sosial kultural, ada tiga perbedaan budaya antar negara dapat menjadi hambatan dalam bisnis global. Nah, misalnya perbedaan nilai-nilai kebiasaan yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, yang keduanya perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menjadi hambatan dalam bisnis global. Nah, misalnya perusahaan yang tidak memiliki akses ke sumber daya bahasa yang sesuai dengan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan pelanggan di negara lain. Nah, yang ketiga, perbedaan norma dan etika. Nah, perbedaan norma dan etika dapat menjadi hambatan dalam bisnis global. Nah, misalnya perbedaan standar etika bisnis yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam menjelaskan bisnis. Yang kedua, ekonomi dan finansial. Nah, ekonomi dan finansial juga ada 3. Yang pertama, tarif perdagangan yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam berbisnis global. Nah, misalnya tarif yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi sehingga mengurangi keuntungan bisnis. Nah, yang keduanya, keterbatasan sumber daya seperti modal dan tenaga kerja dapat menjadi hambatan dalam bisnis global. Nah, misalnya perusahaan yang tidak memiliki akses ke sumber daya yang cukup dapat mengalami kesulitan dan meningkatkan produksi dan distribusi. Nah, yang ketiga, fluktuasi harga komoditas. Fluktuasi harga komoditas dapat menjadi hambatan dalam bisnis global. Misalnya, fluktuasi harga minyak dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi sehingga mengurangi keuntungan bisnis. Nah, yang ketiga, kekuatan hukum dan regulasi. Nah, kekuatan hukum regulasi juga ada 3. Yang pertama, peraturan perdagangan. Peraturan perdagangan yang berbeda antar negara dapat menjadi hambatan dalam bisnis global. Nah, misalnya peraturan yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam menjalankan bisnis. Nah, yang kedua, standar kualitas. Standar kualitas berbeda antar negara dapat menjadi hambatan dalam bisnis global. Misalnya standar kualitas yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam menjalankan bisnis. Nah, yang ketiga, sertifikasi produk. Sertifikasi produk yang berbeda antar negara dapat menjadi hambatan dan dalam bisnis global. Misalnya sertifikasi yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam menjalankan bisnis. Nah, yang terakhir, yang keempat, kekuatan fisik dan lingkungan. Nah, kekuatan fisik dan lingkungan juga ada 3. Keterbatasan infrastruktur. Nah, seperti jalan raya dan jalur kereta api dapat menjadi hambatan dalam berbisnis global. Nah, misalnya keterbatasan infrastruktur dapat menyebabkan kesulitan dalam mengangkut produk jasa. Yang keduanya, keterbatasan sumber daya alam. Nah, keterbatasan sumber daya alam seperti air dan energi dan menjadi hambatan dalam bisnis global. Misalnya keterbatasan sumber daya alam dapat menyebabkan kesulitan dalam meningkatkan produktivitas dan distribusi. Nah, yang ketiga ya, keterbatasan lingkungan. Keterbatasan lingkungan seperti perubahan iklim dan bencana alam seperti menjadi hambatan dalam berbisnis global. Misalnya keterbatasan lingkungan dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan bisnis dan meningkatkan kualitas produk. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu yang berikutnya ada strategi menjangkau pasar global. Yang pertama ini ada pemberian lisensi. Dalam strategi ini, perusahaan memberikan hak paten, merek dagang, atau proses produksi kepada perusahaan asing untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan pasar lokal. Dengan membayar biaya lisensi, perusahaan asing dapat menggunakan aset tersebut untuk meningkatkan keuntungan dan memperluas popularitasnya di pasar internasional. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan citra merek dan memperluas jangkauan pasar global. Lalu yang kedua ada mengekspor. Dalam strategi ini, perusahaan menjual produk atau jasa ke pasar internasional dengan risiko yang lebih terkendali.
Namun, kesuksesan dalam ekspor memerlukan adaptasi produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan memerlukan interaksi yang baik dengan pihak terkait, terutama pemerintah negara tujuan. Lalu yang ketiga ini ada melakukan manufaktur kontrak. Dengan melakukan manufaktur kontrak, strategi yang memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk di luar negeri dengan biaya yang lebih rendah dan memperluas jangkauan pasar global. Dalam strategi ini, perusahaan membangun kerjasama dengan perusahaan lokal di negara tujuan untuk memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan memperluas jangkauan pasar global dengan biaya yang lebih rendah. Lalu yang terakhir ada Ventura bersama dan aliansi strategi internasional. Ventura bersama dan aliansi strategi internasional ini merupakan strategi yang memungkinkan perusahaan untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain di pasar global. Dalam strategi ini, perusahaan membangun kerjasama dengan perusahaan lain untuk mengembangkan produk atau strategi yang sesuai dengan pasar lokal. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan memperluas jangkauan pasar global dengan biaya yang lebih rendah atau memperluas jaringan bisnis global. Dalam menjangkau pasar global, perusahaan harus mempertimbangkan strategi yang paling sesuai dengan model bisnis mereka serta potensi risiko dan manfaatnya. Kombinasi yang tepat dari strategi ini akan menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan yang ingin meraih kesuksesan di pasar global. Lalu yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus kenapa Indomie bisa sukses masuk ke pasar global. Indomie, merek mie instan asal Indonesia, telah mencatat kesuksesan yang luar biasa dalam menjalankan strategi ekspansi global. Indomie telah dipasarkan dan dikembangkan di lebih dari 80 negara. Bahkan Indomie adalah salah satu dari 10 merek paling banyak dibeli di dunia dilansir oleh Goodstars. Keberhasilan Indomie tersebut tidak lepas dari kualitas produk yang terjaga, inovasi yang berkelanjutan, dan adaptasi. Perkembangan Indomie di pasar global. Indomie telah berhasil memperluas pasarnya secara global dengan produknya tersedia di sekitar 80 negara. Berdasarkan riset dari Jurnal Manajemen Riset Inovasi pada tahun 2023, Indomie tetap menjadi pemimpin pasar di Nigeria, di mana mereka harus bersaing dengan 16 merek mie instan lain. Selanjutnya di Timur Tengah, Indomie terlihat tumbuh secara signifikan dengan menjadi salah satu merek mie instan terlaris di wilayah tersebut. Di Belgia, Indomie juga berhasil menggapai popularitas tinggi dengan produknya dijual di supermarket Asia dan toko-toko online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus kenapa Indomie bisa sukses masuk ke pasar global. Indomie, merek mie instan asal Indonesia, telah mencatat kesuksesan yang luar biasa dalam menjalankan strategi ekspansi global. Indomie telah dipasarkan dan dikembangkan di lebih dari 80 negara. Bahkan Indomie adalah salah satu dari 10 merek paling banyak dibeli di dunia dilansir oleh Goodstars. Keberhasilan Indomie tersebut tidak lepas dari kualitas produk yang terjaga, inovasi yang berkelanjutan, dan adaptasi. Perkembangan Indomie di pasar global. Indomie telah berhasil memperluas pasarnya secara global dengan produknya tersedia di sekitar 80 negara.
Berdasarkan riset dari Jurnal Manajemen Riset Inovasi pada tahun 2023, Indomie tetap menjadi pemimpin pasar di Nigeria, di mana mereka harus bersaing dengan 16 merek mie instan lain. Selanjutnya di Timur Tengah, Indomie terlihat tumbuh secara signifikan dengan menjadi salah satu merek mie instan terlaris di wilayah tersebut. Di Belgia, Indomie juga berhasil menggapai popularitas tinggi dengan produknya dijual di supermarket Asia dan toko-toko online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada faktor kunci Indomie masih didominasi di pasar global. Yang pertama ada konsistensi produk. Indomie telah berhasil menjaga kualitas produknya secara konsisten. Mie instan Indomie terkenal dengan cita rasa yang lezat, tekstur mie yang kenyal, dan bumbu yang khas. Dengan mengutamakan kualitas, Indomie berhasil membangun kepercayaan konsumen di pasar global yang kemudian menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan produk ini kepada orang lain. Contohnya, ketika memasuki pasar Nigeria, Indomie menghadapi persaingan ketat dengan brand mie lokal yang sudah akrab di sana. Namun, Indomie tetap berpegang pada kualitas bahan baku dan proses produksi yang telah terbukti memberikan rasa mie yang lezat dan kenyal. Hal ini membuatnya menjadi pilihan favorit konsumen dan menjadikan Indomie sebagai mie instan terpopuler di Nigeria. Lalu yang kedua ada inovasi produk. Indomie juga melakukan inovasi dalam kemasan mereka dengan memperkenalkan kemasan yang mudah dibuka. Ini memudahkan konsumen untuk membuka dan mengakses mie instan tanpa kesulitan, sehingga memberikan kenyamanan dan pengalaman yang lebih baik dalam memasak dan mengonsumsi Indomie. Contohnya, Indomie di Malaysia telah memperkenalkan kemasan tear strip atau pita robek pada bungkusnya. Pita robek ini ditempatkan di bagian atas kemasan dan dirancang dengan baik sehingga konsumen dapat dengan mudah menarik pita tersebut untuk membuka kemasan. Lalu yang ketiga ada adaptasi produk. Indomie juga cerdas dalam mengadaptasi produk dan strategi pemasaran dengan memperhatikan kebutuhan lokal di setiap negara. Mereka tidak hanya mengandalkan merek yang sudah mapan, tetapi juga melakukan riset dan menggali informasi tentang preferensi makanan, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat. Dengan melakukan penyesuaian seperti mengurangi kepedasan bumbu, menambah bahan-bahan lokal, atau bahkan menciptakan varian produk khusus, Indomie berhasil menarik minat konsumen di berbagai belahan dunia. Misalnya, ketika memasuki pasar Timur Tengah, Indomie menyadari bahwa beberapa negara di sana memiliki preferensi rasa yang lebih pedas. Oleh karena itu, mereka menciptakan varian mie goreng dengan sentuhan rasa pedas khas Indonesia untuk menarik minat konsumen setempat dan menyukai makanan pedas. Lalu yang terakhir adalah membangun jaringan distribusi. Indomie juga berhasil membangun jaringan distribusi yang kuat dan efisien di pasar global. Mereka telah menjalin kemitraan dengan distributor lokal, menjaga ketersediaan produk secara konsisten, dan mengoptimalkan strategi pemasaran dan promosi di masing-masing negara. Dengan infrastruktur yang solid, Indomie mampu menjangkau konsumen di berbagai wilayah dengan mudah dan memastikan produk mereka dapat diakses secara luas. Contohnya, ketika memasuki pasar Jepang, Indomie bekerja sama dengan perusahaan distribusi Jepang yang telah memiliki jaringan luas dan pemahaman mendalam tentang preferensi makanan masyarakat Jepang. Dengan demikian, produk Indomie tersedia dengan mudah di supermarket dan toko-toko di seluruh Jepang. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argi Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnis global dan fungsi bisnis terkait adalah kunci keberhasilan perusahaan. Hal ini mencakup analisis mendalam tentang faktor ekonomi, teknologi, politik, dan sosial yang mempengaruhi bisnis, serta pemahaman tentang fungsi bisnis seperti produksi, penjualan, dan pemasaran. Yang kedua, kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap hambatan dan perubahan yang cepat dan dinamis dalam lingkungan bisnis global, serta menguasai keterampilan analisis yang canggih dan fleksibilitas dalam strategi bisnis memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan bisnis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.